Salam pemirsa, 19 Juni 2025, konflik di Timur Tengah mencapai eskalasi paling berbahaya dalam sejarah dekade terakhir. Israel secara terbuka melancarkan serangan udara kedua fasilitas nuklir utama Iran, reaktor air berat Arak dan fasilitas pengayaan Natanz, sekaligus mengeksekusi operasi rahasia yang menewaskan 30 perwira tinggi militer Iran dalam satu malam, termasuk 8 jenderal papan atas dan 9 ilmuwan nuklir yang selama ini jadi otak di balik program nuklir Teheran. Tidak hanya itu, operasi ini berlangsung di tengah kabar kedatangan Doomsday Plane, pesawat komando nuklir E-4B milik Angkatan Udara AS, yang mendarat di pangkalan Andrews dekat Washington, menandakan Amerika Serikat berada dalam status siaga tertinggi. Pada waktu yang sama, Presiden AS Donald Trump, yang kembali berperan dalam kebijakan luar negeri, mengadakan pembicaraan tertutup dengan para jenderal militer terkait rencana rahasia menghancurkan fasilitas nuklir Fordow, titik vital terakhir pertahanan nuklir Iran. Rusia dan Tiongkok sinyal meninggalkan Iran. Di tengah krisis ini, dunia internasional terpaku pada manuver diplomatik dua kekuatan besar, Rusia dan Tiongkok. Pada hari yang sama, Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping melakukan percakapan via telepon membahas situasi Iran. Dalam pernyataan resmi, keduanya secara tersirat memberikan sinyal akan meninggalkan Iran jika eskalasi terus meningkat dan menyiratkan keengganan melibatkan diri secara langsung dalam perang habis-habisan. Sikap ambigu ini menimbulkan spekulasi, apakah Iran akan segera mencari jalan keluar atau justru semakin nekat. Iran balas serang, rudal hantam rumah sakit di Israel. Merespon serangan tersebut, Iran menembakkan puluhan rudal balistik ke berbagai kota di Israel. Salah satu rudal bahkan dikonfirmasi menghantam sebuah rumah sakit besar di wilayah selatan Israel, memicu kecaman keras dari dunia internasional. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan, "Kami menargetkan pangkalan militer dan fasilitas rudal Iran, sedangkan mereka dengan sengaja membidik rumah sakit kami. Ini adalah kejahatan perang." Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menambahkan bahwa Israel akan meningkatkan operasi militer terhadap seluruh infrastruktur strategis dan pemerintahan Iran, bahkan dengan target langsung ke pucuk pimpinan tertinggi, Ayatollah Khamenei. Rencana rahasia serangan ke Fordow antara diplomasi dan opsi militer. Sumber-sumber di Gedung Putih mengungkapkan bahwa Presiden Trump telah menyetujui rencana serangan ke Iran, tetapi masih menahan perintah final sambil menunggu sinyal dari Teheran apakah bersedia menghentikan program nuklirnya secara menyeluruh. Sementara itu, kemunculan pesawat komando E-4B Doomsday Plane di langit Amerika menjadi pertanda status siaga tertinggi, mengingat pesawat ini hanya diaktifkan saat krisis militer besar, seperti peristiwa 11 September. CNN melaporkan, pesawat ini mampu menjadi Gedung Putih terbang yang memungkinkan Presiden memimpin seluruh operasi militer global, termasuk jika terjadi perang nuklir. Pada 19 Juni 2025, setelah pertemuan intens antara Trump dan delegasi Iran, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah akan ikut serta dalam operasi militer bersama Israel atau tetap menempuh jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Jerman dan Perancis pun dijadwalkan mengadakan perundingan nuklir dengan Iran di Jenewa, berharap masih ada peluang menekan Teheran tanpa kekerasan. Namun, analis menilai negosiasi ini hanya akan memberi waktu tambahan bagi Iran, mengingat Israel sudah pasti akan menghentikan serangan, sedangkan Iran kecil kemungkinan menghentikan ambisi nuklirnya. Trump, menurut sumber Axios, menyiapkan 2 opsi besar: membiarkan Israel bertempur sendiri dengan dukungan logistik AS, atau jika diplomasi gagal, AS siap turun langsung ke medan perang. Trump menegaskan, "Kecuali Iran benar-benar menandatangani perjanjian pelucutan nuklir, saya tidak akan ragu mengambil langkah militer. Ini bukan negara biasa. Mereka akan gunakan senjata nuklir jika punya kesempatan. Dunia harus mencegah kehancuran global." Kunci serangan: melumpuhkan Fordow, jantung nuklir Iran. Fasilitas Fordow menjadi pusat perhatian dunia. Lokasinya yang tersembunyi di bawah gunung batu membuatnya hampir mustahil ditembus serangan udara konvensional. Namun para pejabat Pentagon meyakini satu-satunya cara efektif adalah dengan memanfaatkan bunker booster, bom penghancur bunker super berat yang diarahkan ke sistem ventilasi di permukaan tanah. Jika ventilasi ini hancur, seluruh fasilitas Fordow bisa lumpuh akibat panas berlebih dan kerusakan sistem kendali.
Pejabat militer AS mengaku percaya diri Fordow dapat dilumpuhkan, meski penggunaan senjata ini belum pernah diuji dalam pertempuran nyata. Selain serangan udara, opsi operasi darat berskala kecil, seperti yang pernah dilakukan pasukan khusus Israel di Suriah tahun lalu, kini masuk dalam rencana cadangan. Dengan kendali penuh di udara, skenario operasi khusus di wilayah Iran dinilai lebih realistis. Walau AS menunda aksi langsung, Israel yakin mampu menimbulkan kerusakan signifikan pada Fordow. Netanyahu sendiri mengisyaratkan selain serangan udara, Israel tengah mematangkan opsi infiltrasi darat yang sangat berisiko, operasi yang hanya mungkin dilakukan jika akses udara dan intelijen telah benar-benar diamankan. Dunia dalam ketegangan, semua mata ke Timur Tengah. Situasi di Timur Tengah saat ini bak menahan napas di tepi jurang perang nuklir. Setiap langkah salah bisa memicu dampak global tak terbayangkan. Rusia dan Tiongkok tetap ambivalen, Eropa mendesak diplomasi, sementara AS dan Israel bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah ketidakpastian, satu hal yang jelas, keseimbangan dunia kini sedang diuji, dan keputusan dalam 2 pekan ke depan bisa menentukan arah sejarah umat manusia menuju perdamaian atau ke jurang bencana nuklir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.